Tapi sebenarnya pajak itu tidak ada. Andai saja negara dikelola dengan hukum ekonomi Islam, beres. Di negeri ini, Indonesia ini, dan saya sudah membandingkan dengan banyak negara, andai kata pengelola negaranya jujur, betul-betul jujur seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, maka rakyat Indonesia ini yang hanya dalam tanda kutip 300 juta dengan negara seluas ini, satu orang tiap bulan bisa mendapatkan 20 juta gratis. Apa Zahro, ya ada video dari Habib Rizik bahwa mengambil pajak dari rakyat hukumnya haram selama masih belum dibasmi korupsi. Yes, benar, beliau benar. Jadi hukum mengambil pajak itu sebenarnya diperselisihkan. Pajak itu diperselisihkan karena Islam itu punya ajaran syariat namanya zakat dari yang kaya, atau infak dari yang punya kelonggaran, atau sedekah dari yang punya kelapangan. Tapi pajak tidak ada. Cuma karena negara, semua negara yang penduduk mayoritas muslim ini tidak di manage dengan syariat Islam, maka kemudian ya pelaksanaan pajak juga zakat juga kurang efektif. Maka ya harus dengan pajak. Sekali lagi, pajak sesungguhnya hukumnya diperselisihkan. Bahkan dalam hadis yang panjang itu berat sekali, orang yang narik pajak itu berat hukumnya. Tapi baiklah, moga-moga Allah SWT mengampuni mereka karena mereka melaksanakan tugas. Tapi sebenarnya pajak itu tidak ada. Andai saja negara dikelola dengan hukum ekonomi Islam, beres. Andai saja para pengelola negara ini jujur, beres. Saya pernah mendapatkan informasi dari seorang pakar ekonomi di negeri ini, Indonesia ini, dan saya sudah membandingkan dengan banyak negara. Andai kata pengelola negaranya jujur, betul-betul jujur seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, maka rakyat Indonesia ini yang hanya dalam tanda kutip 300 juta dengan negara seluas ini, saya dari Surabaya ke Merauke itu 5 jam di atas pesawatnya. Kalau dengan di bawahnya lama, sampai pagi malam, berangkat malam sampai sana pagi. Artinya luas negeri ini, dan di sana banyak sekali tambang. Katanya kalau negara ini dikelola dengan jujur, satu orang tiap bulan bisa mendapatkan 20 juta gratis. Sampean Mas, 20 juta Mas gaji. Saya profesor tidak ada 20 juta. Sampean Mas Khalid, iya 20 juta kok. Ibu-ibu masing-masing 20 juta. Nek jujur, nek temen. Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, triliunan ton batu bara itu tiap hari dibawa entah keluar kemana. Juga emas sudah triliunan ton entahlah kemana. Allahu Akbar, ngeri sebenarnya, ngeri. Ini nanti di padang mahsyar kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya penghitungan orang-orang yang menjadi pemimpin yang tidak bisa mengupani rakyatnya. Iya, pasti itu ada pertunjukan 40.000 tahun pengulangan, pemutaran film, bukan film ya, amal kita dibuka. Jadi sebenarnya pajak nggak ada, tapi karena darurat ya sudah boleh. Tapi ini jika negara masih ada koruptor, sebenarnya pajak tidak boleh. Pajak hanya boleh jika darurat. Nah, ini dianggap darurat atau tidak, tapi saya setuju dengan pendapat Habib Rizik bahwa dalam kondisi masih banyak koruptor. Kemarin ada yang korupsi hanya 300 triliun kan. Dulu saya mendengar korupsi zamannya Pak Harto itu paling 1 miliar itu wakil. Sopo Mas Cina itu Edi Tanzil itu 1,3 triliun. Itu banyak sudah. Waktu itu tidak terbayangkan. Ini sekarang ada yang
300 triliun, ada yang 271 triliun, ada yang 80 triliun, pokoknya T bukan M. M itu kecil, miliar itu kecil, padahal aku belum tahu duit sak miliar itu belum tahu, itu triliun. Katanya uang 300 triliun itu di 10 ribuan ditumpuk sak truk, ditoto yang tol itu sampai Jakarta di Surabaya itu penuh. Wallahu alam, saya tidak pernah bayangkan. Yang jelas yang aneh yaitu korupsi 300 triliun dihukum 6,5 tahun, mengkritik presiden dihukum 7 tahun. Membuat kebijakan pemimpin negeri ini silahkanlah nanti bertanggungjawabkan di akhirat, tapi kami hanya menyuarakan suara rakyat kecil bahwa rakyat kecil ini hidup berat dalam keadaan negara sangat makmur, sumber daya alam luar biasa. Qatar itu hanya punya minyak, itu pun nggak banyak ya, karena di pantai itu rakyatnya tidak ada yang keleleran, tidak ada. Gaji pasti di atas 200 juta. Di sini profesor gajinya 12 juta. Ya sudahlah. Ya aku juga niat ngamal opos lah amal. Sing tak tampa ya kuwi. Ustaz, bagaimana nilai ibadah haji bila ada bantuan uang dari saudara? Nilai ibadah haji, ya hajinya sah. Mau haji duitnya kurang, uangnya kurang lalu dibantu saudaranya, bagaimana hajinya? Sah. Bagaimana nilainya? Terserah malaikat raqib. Sebab kalau soal menyangkut nilai ini sudah invisible, tidak terlihat. Yang jelas kalau salah fikih sah. Bantuan, ya namanya bantuan, hidup ini saling membantu, yang bantu dapat pahala. Apakah pahala yang haji ini kurang? Terserah hatinya. Bagaimana, ini yang terpenting saya sampaikan kepada penjenengan. Yang penting dalam soal pahala adalah kemampuan kita noto ati. Biar podo solate maghrib tadi 3 rakaat, pahalanya bisa berbeda karena kemampuan noto hati, menata niat ini berbeda. Makanya pandai-pandailah menata hati ini agar apapun yang kita amalkan, apapun yang kita kerjakan menjadi ibadah dan berpahala.